Yo, balik lagi sama gue Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga render teman-teman ya. Karena render terakhir kali diupdate itu udah cukup lama ya, sekitar 10 hari yang lalu nih teman-teman ya. Karena udah naik. So kita baru bahas sekali lagi nih teman-teman di hari ini ya. Jadi di hari Minggu ini kita lihat Fear and Greed Index ya masih di range 75 ya, di warna hijau muda ini. Kemudian Bitcoin itu semalam sempat naik sampai 66.000, kemudian turun lagi gitu ya. Jadi di weekend biasanya kalau ada pun penurunan atau kenaikan dalam tanda kutip biasanya nanti balik ke kandang atau posisi semula lagi. Jadi itu yang biasanya diantisipasi sama kita ya. So kemana ada bahas juga untuk Bitcoin dan juga XRP. Ondo juga udah sempat saya bahas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton video kemarin atau beberapa hari yang lalu ya. Next kita lihat untuk si Bitcoinnya. Ini adalah beberapa zona yang saya marking, at least untuk teman-teman bisa mempunyai gambaran juga ya. Sebentar nah ya. Ini kita lihat terakhir kali dia reject kembali ya pada 21 Maret 2024 dari box hijau ini yang sebelumnya menjadi SNR Bitcoin. Rejection dari situ visit ke 65.000 ya. Visit 65.000 drop lagi nih sampai box bawah lagi ya 62.000 something. Ya, kemudian mengalami pemantulan and ya ini yang tadi malam kita lihat ya, mantul dari sini testing ke sini ya, secara zonasi pas banget nih markingan saya teman-teman ya. Ini di sekitar 65.500-an sampai 66.300 dolar dia masuk ke range itu ya, lebih tepatnya di 66.000, kemudian reject, closing di bawah, closing di 64.000 dolar. Ya, kita bisa lihat bikin tail candle cukup panjang dari situ yang menandakan ya memang belum ready untuk benar-benar mengalami pemantulan ya. Yang ada malah cuma sekedar retest aja kemudian lanjut turun. Nah, posisi next candle posisi saat ini tadi sempat nge-spike lagi sampai 64.700-an ya, sekarang baru turun ke 64.300-an dolar. Nah, bisa aja untuk menjelang besok teman-teman kita bisa lihat secara momentumnya dari rejection dari sini retest, bisa aja untuk dia at least testing ke swing low terakhirnya lagi. Ini masih terbuka lebar ya, ke sekitar 62.000, 63.000 dolar lagi. Masuk kandang lagi nih bisa teman-teman. Untuk worst case-nya apa? Untuk worst case-nya adalah dari sini ya malah jebol untuk dia masuk ke ini kotak ajaib ini teman-teman ya, yang beberapa hari lalu juga sudah saya mention. Jadi prepare for the worst gitu ya. Ini adalah another view, another skenario buruk untuk si Bitcoin menjelang halvingnya. Bisa aja dia masih lanjut turun lagi nih, ngejemput liquidity ya di sekitar 57.000, 59.000 dolar before dia mengalami yang namanya rally lagi ya dan lain sebagainya. Oke, jadi palingan ini adalah another view untuk teman-teman sekalian bisa dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat atau berharap wah ini semoga mantul ya, ini adalah perspektif lain ya, yang full skenario nya gitu. Dia nggak sampai kotak ajaib aja ya udah retest kemudian lanjut mantul signifikan teman-teman. Tapi selalu prepare karena kita lihat juga ya pembelian dari institusi makin lama makin mengalami pelemahan. Jadi ini adalah opsi lain yang bisa dipertimbangkan untuk si Bitcoin, at least testing masuk ke sini sebelum mendapatkan reaksi pemantulan kembali gitu ya, atau melanjutkan rally-nya. Oke, jadi untuk secara daily palingan itu yang bisa saya bahas ya, karena weekend juga low volatile ya, kita bisa bermain di range ini, udah saya sampaikan juga. Next kita bisa lihat untuk secara lower time frame seperti time frame 1 jamnya. Overall memang dia sudah mampu break ya dari channel ini. Ya, kita bisa lihat pergerakan ini rapi banget di channel, bahkan di terakhirnya pun dia masih mampu ya di atas trendline supportnya. Kemudian dia ini mengalami pemantulan ya sampai 68.000 and then dia rejection. Ya, rejection pun retest lagi nih ke box merah di sekitar 62.000 something nih. Yang sebelumnya SNR, kita bisa lihat ini di sini di testing lagi pada 24 Maret gitu ya. Kemudian berangsur mengalami kenaikan. Walaupun dia nggak nyampe 66.300-an yang sempat saya marking ini, ya dia sampai level area ini aja udah di kena reject teman-teman di sini. Nah, di sini aja dia udah kena reject. Ya. Kemudian turun lagi, ini sempat jebol dari area SNR nextnya lagi atau terdekatnya di box kuning atau di sekitar 64.200-an sampai 64.700 dolar. Ya, kita bisa lihat di sini rejection yang terjadi. Sebentar coba saya tanda pakai pad ya. Di sini reject terjadi, ya ada pemantulan sedikit. Ya, ini waspada. Bisa aja dari sini dia mantul hanya untuk dites sebelum lanjut turun masuk lagi ke kandang.
ya sebelum dia mengalami kenaikan di weekend. Ya ini adalah bear skenario karena kita bisa lihat dari zona ini dia sudah break ya dari lower sebelumnya di area sini, ini di sini dia udah break gitu ya. Jadi mungkin kenaikan yang ada pun sekedar retest untuk lanjut turun. Nah untuk bull skenario nya pasti ya udah dari area sini dia retest untuk lanjut naik kembali, ngejar 65.000 sampai 66.000 kembali ya untuk si Bitcoin. Nah cuman yang perlu diperhatikan adalah dari level area ini secara strukturnya, coba saya geser dulu sedikit teman-teman ya di sini. Secara strukturnya memang dia ini sudah break teman-teman ya, dan dia ini gagal, tidak mampu yang namanya break dari swing high terakhirnya. At least dia break lah di sini gitu ya. Dia gagal teman-teman. Dia masih create yang namanya lower high gitu ya. Jadi kalau misalkan ini yang terjadi masih potensi untuk dia break, bahkan ngetes ke swing low terakhir dia di sekitar 62 ribuan dolar. Maka di situ adanya potensi lah terbentuk yang namanya double bottom dari swing low terakhirnya kalau kita lihat secara time frame 1 jamnya gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update, dan ini bisa di-adjust juga sih sebenarnya teman-teman ya. Trendline resistance ini bisa di-adjust ini dari top ya ke area terakhir kali rejection. Nah, di sini. Ya, di sini juga bisa kita lihat. Ya, sebelumnya mendapatkan rejection 1, ini 2, ini 3, ya dan ini keempat. Udah 4 kali reject, teman-teman. Ya, jadi waspada selama Bitcoin belum mampu benar-benar break yang benar-benar impulsif gitu ya, dan dia masih ketahan di dalam range channelnya ini atau broadening wedge pattern ini, yang masih potensi aja dia akan visit ke beberapa area support bawah ini. Tapi kalau misalkan dari area dia mampu break gitu ya, break impulsif, retest untuk dia ngejar previous ATH-nya atau create new all time high. Ya cuman balik lagi ya, dari data-data pembelian institusi itu bisa menjadi salah satu warning juga ke teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan another diskon, mungkin bahkan masuk ke kotak ajaib ini gitu ya, itu bisa menjadi opportunity lah untuk DCA kembali ya. Cuman kalau misalkan market bergerak naik kembali untuk besok ya, pembukaan di hari Senin, di mana itu adalah minggu terakhir di bulan ini, ya bagus lah ya. Bagus apa maksudnya ya, buat teman-teman yang sudah melakukan DCA ya, setiap koreksi DCA dikit, koreksi lagi ya, ngetes beberapa key level Bitcoin, melakukan DCA lagi ya, udah bagus gitu ya, tinggal hold aja gitu ya. Next ini adalah pembahasan untuk render ya. Sebenarnya untuk render ini sendiri dia cuman bermain sideway doang ya. Ini coba akan saya hapus range. Dia cuman bermain di area sini nih. Ya, di kisaran 12,7. Kemudian untuk lapis bawahnya itu dia bermain di 10,255 dolar gitu. Nah, ini dia cuman bermain di range ini. Sideway di sini-sini doang, teman-teman. Nah, yang menariknya adalah ketika nanti render udah sideway di sini, kemudian mendapatkan at least fake out gitu ya, koreksi gitu ya, karena keseret Bitcoin yang ngetes area ini bisa dimanfaatkan mungkin untuk si render bisa lanjut naik signifikan lagi. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ya, di adjust ke previous swing high-nya ya, maka kita bisa mendapatkan nih ya, mendapatkan golden ratio retracement 0,6. Ini coba akan saya hapus dulu ya, 0,5 sampai 0,3 nya. Oke, ya jadi kalau misalkan memang pergerakan agak fluktuatif ya, volatile seperti kripto, kita bisa gunakan 0,6 untuk bagian bawah dan 0,7 nya. Ya jadi bisa aja dia breakdown tapi cuman sekedar grab liquidity before mengalami kenaikan gitu ya. Atau lebih bawahnya kita bisa lihat di area 0,7 nya atau di sekitar 7,5 dolar. Dimana ini ada box warna hijau yang sebelumnya menjadi area support resistance nih pada pergerakan render secara daily. By the way ini secara daily loh teman. Jadi bisa diperhatikan atau dipertimbangkan sekali lagi untuk render dua area ini ya, untuk yang nanyain render ya. Secara dailynya palingan outlooknya ini ya. Jadi kalau misalkan dia mengalami koreksi ya atau retracement ya, atau ya kemungkinan grab liquidity akan visit beberapa area ini, kalian bisa mempertimbangkan untuk melakukan DCA ya. Balik lagi DCA jangan all in teman-teman ya, karena kita bisa lihat juga terakhir kali tekanan ini sempat naik signifikan ya sebentar untuk si render gitu ya. Dia naik, retest, naik ya, tapi langsung turun lagi nih teman-teman ya, yang menandakan memang di atas ini berarti false break, belum benar-benar mampu untuk break dari 12,7 dolarnya gitu ya, karena langsung reject keras dan ya kembali ke range satunya dia. Jadi
any correction bisa terjadi untuk di render, dan ini menjadi area pantauan lah untuk teman-teman sekalian ya. Meanwhile kalau kita lihat di time frame 1 jamnya biar lebih jelas ya. Di sini kita bisa perhatikan sekali lagi, ini adalah range-nya dia ya. Sebentar coba saya tandain juga teman-teman. Oke, ini kan adalah highest areanya ya. Di sini highest-nya. Kemudian dia create yang namanya lower high gitu ya. And then di sini juga ada yang namanya lower high juga ya. And then di sini potensi yang namanya lower high. Ya, cuman somehow dia ketahan nih, mulai ketahan slowing down ya. Penurunannya kita bisa lihat yang tadinya agresif gitu ya, kemudian mulai slowing down di support ini. Ini adalah support krusial. Jadi kalau misalkan dia breakdown pun ya ini bisa dipantau untuk beberapa area tadi ya teman-teman. Bisa aja dia cuman grab liquidity dan lanjut naik, karena memang render ini masih strong banget, dan ya memang kita membutuhkan yang namanya koreksi untuk di render. Jadi any correction bisa terjadi dan biasanya masih strong. Hopefully render bisa melanjutkan penguatannya. Tapi balik lagi ya, buat teman-teman yang memutuskan masuk di beberapa area tersebut, bisa analisa kembali dulu, jangan all in, dan juga ya pokoknya jangan all in di satu koin, jangan all in di satu area gitu ya. Pertimbangkan resikonya juga. Paling itu yang bisa saya update ke teman-teman. Hopefully bisa terbantu, dan sampai jumpa untuk next video. Selamat hari Minggu, sampai jumpa, dan bye bye guys.